Shalom, terpujilah Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan, hari ini kita bersama-sama bertemu sekalipun lewat online, dan kita akan beribadah pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit.
12 ayat 29 sampai ke 31 yang mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, dan memohon pengampunan darinya. Marilah kita awali dengan menyanyikan pujian Kasih Yesus padaku. untuk berdoa secara pribadi, mengakui setiap dosa-dosa kita kepada Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Kudus. Mari bersatu. Tuhan Yesus, ini kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini, Bapa. Kami mengakui setiap
dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, sucikanlah kami ya Bapa, dan layakkanlah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pengampunan dosa yang Kau berikan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Supaya kasih dan anugerah yang besar pada kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Seperti firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbagi jirahkan iman dan kasih, dan ketopongkan pengharapan keselamatan. Jemaat, inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan telah ditetap bagi kami dan telah meninggalkan kami.
sehingga firman yang akan ditabur di pagi hari ini menjadi benih yang tumbuh dan subur, bahkan berbuah-buah berlipat kali. Pimpin kami semua ya Bapa, untuk kami dapat memahami kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-20 ayat 7 sampai ayat ke-18. Yeremia 20 ayat 7 sampai 18. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan semangat. Terjadilah pada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang-balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi, dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupan. Haleluya. Shalom, sekali lagi jemaat yang dikasihi Kristus. Kisah firman Tuhan yang telah kita baca di pagi hari ini sangat menarik, di mana pemanggilan Yeremia
bahwa ia itu telah dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi sebelum dibentuk dalam rahim ibunya. Kalau kita melihat dari Yeremia pasal 1 ayat 15, di mana Tuhan memang benar-benar sudah mempersiapkan Yeremia menjadi seorang nabi. Namun demikian bukan berarti Yeremia hidup tanpa tantangan. Kendala dan kesulitan yang dihadapinya sebagai seorang nabi dalam menjalankan tugas pelayanannya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya. Hal ini kita dapat lihat dari nas renungan kita hari ini, di mana Yeremia berkeluh kesah kepada Allah mengapa dia harus dipanggil menjadi seorang nabi bila memang kesusahan dan kesulitan harus dia rasakan, harus dia alami. Sampai-sampai dia menyatakan mengapa dia tidak dibunuh saja ketika masih dalam kandungan dan menyesali dia lahir dari kandungan ibunya. Jemaat yang Yesus Kristus, kalau kita melihat dari firman Tuhan ini yang telah kita baca, kesulitan, tantangan, hambatan apa yang dialami Yeremia hingga ia berkeluh kesah dalam menjalankan tugas pelayanannya sebagai nabi. Jikalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, ayat 7 di situ jelas bagaimana dia menjadi bahan tertawaan dan olokan bagi Yeremia. Dia menjadi olokan dan juga tertawaan. Ayat 8, dia dicela dan dicemooh. Bahkan kalau kita melihat saudara-saudara atau kaum keluarganya berbuat khianat terhadap dirinya. Bahkan sahabat-sahabatnya mengintai dia, bagaimana dia akan diintai setiap hari. Apakah langkahnya akan jatuh? Ini menandakan apa? Sahabatnya ini membalas apa yang dilakukan Yeremia terhadap Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus. Bisa jadi olokan, ejekan atau celaan, cemoohan yang dialami Yeremia berhubungan dengan apa yang disampaikan Yeremia kepada umat Tuhan tentang nubuatannya, penghukuman dan berita pertobatan. Seolah-olah apa yang disampaikan Yeremia itu tidak terjadi, sehingga jemaat atau umat pada saat itu didinabobokan, diberikan kata-kata yang manis oleh para nabi palsu. Karena apa? Firman Tuhan disampaikan Yeremia tentang penghukuman itu belum terjadi. Sehingga apa? Hari-hari Yeremia dilalui dengan apa? Cercaan, tawaan, dan olok-olokan. Dan mereka juga mungkin berkata, mana penghukuman yang kau nyatakan itu? Sampai sekarang tidak terjadi. Bapak Ibu yang kasih Kristus, memang berita yang disampaikan oleh Nabi Yeremia bagi orang Yehuda bukanlah berita yang menyenangkan, bukan berita sukacita, tetapi berita kehancuran Israel dari bangsa Babel. Ini sebab apa? Karena hukuman dari Allah, karena perbuatan-perbuatan umat tidak lagi setia kepada perjanjian. Bisa jadi jemaat Tuhan yang dikasih Kristus dalam menjalankan tugas pelayanannya ada harga yang harus dibayar. Ketika kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, bisa jadi kita dijauhi oleh sahabat-sahabat kita, kita diejek, kita dicemooh, dikatakan itu urusanmu bukan urusanku. Bisa jadi kita juga dihina dan diolok-olok dan berkata, orang yang kau katakan itu atau orang yang berkata tentang firman Tuhan itu orang yang suci. Jadi jemaat yang dikasih Kristus, ketika kita melayani Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Hinaan, ejekan. Ketika kita sudah melakukan pelayanan dengan baik saja, ada saja hal-hal yang membuat hati kita tidak
nyaman, tidak tentram. Jadi Bapak Ibu yang Yesus Kristus, belajar dari hal ini. Sebagai pelayan Tuhan, harus berani membayar harga. Selanjutnya kita akan melihat apa tindakan yang terpikirkan Yeremia dalam keluhan ini. Yang pertama, di ayat 9, ia tidak mau lagi mengingat Tuhan. Disambung lagi dengan tidak mau mengucapkan firman Tuhan lagi. Saking malunya, diejek, dicemooh, dihina, Yeremia sampai tidak mau menyampaikan firman Tuhan yang sebenarnya itu harus dia sampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu. Kesulitan, tantangan dalam pelayanan, terkadang kita ingin berhenti dalam melakukan pelayanan tersebut, berlari dari panggilan pelayanan dan kembali kepada zona nyaman kita. Tetapi kekuatan dari Allah melalui kebenaran firman Tuhan dalam panggilan pelayanan, Tuhan tahu, Tuhan berikan dalam hidup kita, membuat kita tidak dapat menghindar dan berhenti untuk melakukannya. Makin kita menjauh dari panggilan Tuhan, makin Tuhan lebih kuat menarik kita. Jadi jangan berhenti ketika ada hinaan, ada ejekan, ada kesulitan yang kita alami dalam pelayanan kita. Jangan kita menghindar, tapi mari kita tetap komitmen di dalam panggilan Tuhan itu. Dan kita terus maju, memberitakan, menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada jemaat Tuhan pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang Yesus Kristus, terpikir orang Yeremia dalam keluhan itu adalah mengutuki hari kelahirannya. Banyak orang yang hidup pada saat ini, dan baik tua maupun muda, menantikan akan datangnya hari atau tanggal di mana dia dilahirkan. Hal ini membuat orang dapat bersuka cita dan bergembira karena mereka dapat merayakan hari ulang tahunnya. Namun berbeda dengan Nabi Yeremia, di mana ia justru mengutuk hari lahirnya, bahkan ia sesungguhnya tidak menginginkan dirinya untuk dilahirkan ke dunia, disebabkan oleh penderitaan dan tantangan yang harus dihadapi sebagai pelayan Tuhan, sebagai nabi Tuhan yang harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kelahirannya hanya dipermalukan oleh banyak orang dan mengalami kedukaan. Ini yang membuat Yeremia mengutuk hari kelahirannya. Bisa jadi jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, ini yang kita lakukan pada saat kita melayani, di mana ketika kesulitan, tantangan dalam pelayanan membuat kita akhirnya berpikir dan berkata, untuk apa saya mengambil pelayanan yang pada akhirnya saya harus dipermalukan, mengalami duka, sakit hati, dilecehkan. Lebih baik saya diam dan menjadi jemaat biasa saja. Ini mungkin yang akan kita alami dan kita lakukan ketika ada satu ejekan, cemoohan dari rekan-rekan sekerja kita. Kita mau lari, kita mau meninggalkan pelayanan kita, seolah-olah tidak ada yang baik yang saya lakukan. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang Yesus Kristus, ketika kita semakin menjauh dari panggilan Tuhan, Tuhan akan terus memanggil kita. Dimanapun Bapak Ibu melayani, banyak sekali tantangan-tantangan seperti ini. Di gereja manapun, banyak tantangan-tantangan ini. Jadi Bapak Ibu yang Kristus, mari tetap kita melakukan apa tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Ketika Yeremia mau berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ini yang dialami.
ketika firman Tuhan tidak kembali kita beritakan, tidak kita sampaikan kepada orang lain. Kita berusaha untuk menahan firman Tuhan itu di dalam hati dan kehidupan kita kepada orang lain. Sesungguhnya kita tidak dapat mempadamkan, meskipun apa? Dengan berlelah-lelah untuk menahannya dengan cara dan kondisi apapun. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri, dan kita harus tetap menyampaikannya. Meskipun hal itu mendatangkan rasa sakit dan penderitaan yang sangat hebat atas diri kita. Pada akhirnya jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar dapat kita tetap melayani Tuhan meskipun dalam kesulitan dan tantangan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan yang diajarkan oleh Nabi Yeremia. Yang pertama, sadar bahwa Allah yang memilih dan menetapkan kita. Kita hanya sebagai perantara Allah atau penyampai maksud Allah. Dari ayat 7, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Yeremia mengakui bahwa ia tak kuasa menolak panggilan Tuhan. Panggilan itu begitu kuat dan tak terbantahkan, sehingga ia tidak bisa berbuat lain selain menyatakan, saya mau melayani Tuhan. Yang kedua, kunci tetap setia melayani Tuhan adalah percaya akan janji Tuhan, di mana ia akan memberikan penyertaannya kepada kita. Di ayat 11, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Di tengah pergumulan hidup yang berat, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Yeremia melihat bahwa Tuhan sebenarnya tetap ada menyertai dia. Di tengah kebijakan bangsa Yehuda, Tuhan tetap berkarya dan menunjukkan dirinya. Dan kita yakin bahwa Allah yang sama juga yang akan menolong kita dalam menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepada kita, meskipun kesulitan dan tantangan harus kita lalui. Yang selanjutnya, Tuhan akan membalas segala perbuatan yang dilakukan orang kepada kita. Ke dalam Tuhan kita serahkan segala perkara kita. Itu ayat 12. Ya Tuhan, semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Kalau kita coba lihat dari Roma 12 ayat 19, dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tugas kita, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, hanya melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam melayaninya. Biarlah Tuhan yang akan berperkara kepada orang-orang yang menghina, mencela, mengejek, bahkan membuat kita malu. Dan kita tidak perlu membalas perbuatan mereka. Hanya Tuhan yang berhak dalam melakukan pembalasan. Yang terakhir, kunci dari kita tetap setia melayani Tuhan dalam kesulitan. Selalu ada pujian dalam kehidupan kita. Ayat 13. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Itulah seruan yang tepat di tengah kesulitan yang kita hadapi dalam melayani Tuhan. Jangan mengeluh. Pujilah Tuhan, sebab Dia tidak akan meninggalkan kita. Jemaat, sadarlah bahwa Tuhan selalu menyertai orang yang tetap setia dalam panggilan pelayanannya. Mari kita meresponi
panggilan Tuhan dengan penuh semangat. Sebab bagaimana Dia menyertai Yeremia, Dia sendiri juga yang akan menyertai kita dan memampukan kita menjalankan tugas panggilannya untuk kita. Kita hanya dituntut untuk taat, setia, dan bergantung sepenuhnya kepadanya Sang Kepala Gereja. Amin. Mengakhiri khotbah ini, mari kita naikkan pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan sendiri akan memeteraikan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sebelum jemaat sedang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa untuk pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya menangani wabah pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, dan kita juga berdoa untuk para TNI dan Polri yang terus menjaga mengawal bangsa ini sampai saat ini. Dan kita juga mengucap syukur untuk para medis yang sudah Tuhan percayakan sebagai garda terdepan untuk menangani wabah virus corona ini. Mari kita bersatu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memimpin para pemimpin bangsa kami sampai saat ini. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, memberikan hikmat bagi mereka semua untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bagi bangsa ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa kami, kiranya itu menjadi keputusan dan kebijakan yang membuat bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk para TNI dan Polri yang masih menjalankan tugasnya, menjaga dan mengawal bangsa ini, sehingga kami yang hidup dan tinggal di Indonesia merasakan rasa yang aman dan damai di dalam negeri ini. Dan kami juga mengucap syukur bagi para medis yang ada di garda terdepan dalam menangani virus corona, dan kiranya Tuhan menolong mereka tetap ada di dalam kehidupan mereka, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, meskipun mereka harus meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan ketabahan kepada mereka semua di dalam menangani virus corona ini. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita juga akan berdoa untuk penginjilan di luar negeri, Myanmar, dan juga dalam negeri suku Kutai, Kalimantan Utara. Kita berdoa bagi mereka. Kita juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kita berdoa untuk mereka. Mari kita bersatu. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani dan juga setiap anak Tuhan yang ada di sana. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pemerintah yang ada di Myanmar, lawatan Tuhan ada di Myanmar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk suku Kutai, kiranya Tuhan menolong para penduduk yang ada di sana agar mereka tetap sehat, dan para pemimpin dari sana juga bersama-sama memikirkan yang terbaik bagi kehidupan suku Kutai agar lebih sejahtera. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus dan mengucap syukur bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Ada saudari Delima Kurniawan pada tanggal 19 dan juga Ibu Leni Samalo pada tanggal 19. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka di usia baru. Tuhan memberkati mereka dalam pergumulan kehidupan mereka. Tuhan berkati bahkan juga usaha mereka dalam bekerja, usaha mereka di dalam berwira swasta, dan bahkan juga Tuhan bagi mereka yang berumah tangga, Tuhan tolong berkati mereka. Terima kasih Bapak Surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan Gereja Taruna juga Taman Semanan untuk kesehatan dan juga untuk kuliah mereka. Kita doakan bagi mereka semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan-Mu yang ada di Gereja Kristus Taruna maupun juga di Taman Semanan Indah. Bagi pekerjaan mereka Tuhan berkati, usaha dagang mereka Tuhan berkati, bahkan kuliah dan juga sekolah-sekolah mereka yang Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi kehidupan mereka secara spiritual. Tuhan tolong mereka ya Bapak, sehingga mereka tetap memiliki hubungan yang harmonis bersama dengan Tuhan melalui saat seteduh mereka ya Bapak, saat teduh yang mereka lakukan di setiap pagi dan setiap hari bagi mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya dalam pimpin dan penyertaan Tuhan. Kesehatan jemaat-Mu ya Tuhan, Tuhan berkati mereka ya Bapak. Dalam masa usia mereka yang sudah lanjut, Tuhan tolong kekuatan, ketabahan, bahkan juga kesabaran dalam mereka menjalankan kehidupan mereka di usia indah ini Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, kami berdoa kiranya jemaat Tuhan Tuhan berikan sejahtera dan damai yang Bapak bagi mereka semuanya. Terpuji Allah Bapak Surga, inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Generasi dari Mazmur 107 ayat yang ke-22. Biarlah mereka yang mempersembahkan korban syukur dan menciptakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kembali Tuhan mengizinkan kami untuk memberikan persembahan rasa ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan kuduskan, layakkan persembahan ini Bapa, dan untuk memperluas kerajaan Tuhan dimanapun Tuhan kehendaki. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat saudara untuk berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Allah kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Amin. Saya ingatkan untuk jemaat sekalian tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan agar kita dapat memutuskan mata rantai dari COVID-19 ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.